Hai sob, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada video kali ini, Mimin akan membahas suatu teori. Mengapa para Yonko tidak diburu pemerintah dunia? Padahal mereka tidak berpindah-pindah tempat. Bahkan, markas mereka telah diketahui publik atau Angkatan Laut. Selama ini Angkatan Laut tidak pernah diperlihatkan terang-terangan menyerbu Yonko. Satu-satunya peperangan antara Yonko dan pemerintah dunia hanya ketika eksekusi es di Marineford. Apa alasan pemerintah dunia tidak tampak berusaha menangkap Yonko? Padahal kediaman Yonko diketahui semua orang, termasuk Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Para Yonko saling netral. Keempat Yonko bisa dibilang memiliki kekuatan yang seimbang, baik sejak era Shirohige maupun setelah Kurohige menggantikannya. Meski nilai buruannya berbeda, tapi secara nyata, kekuatan dan kekuasaan mereka terhadap dunia baru nyaris seimbang. Sampai tidak satupun dari mereka yang bisa saling menjatuhkan tanpa perang besar. Hampir sepanjang sejarah mereka, para Yonko hanya menjaga wilayahnya masing-masing dan memastikan jangan sampai area mereka terganggu tanpa saling menghancurkan. Sekalipun mereka berseteru, biasanya hanya akan berakhir seimbang, dan kedua pihak akan mundur. Mungkin juga ini alasan Angkatan Laut tampak sangat khawatir saat mendengar Big Mom dan Kaido beraliansi, karena itu artinya kekuatan Yonko ini mulai tidak seimbang. Rekan transaksi di pasar gelap. Tentu saja, salah satu alasan penting pemerintah dunia membiarkan Kaido atau Big Mom berlayar bebas kemungkinan besar karena mereka adalah rekan penting di pasar gelap. Salah satu buktinya adalah saat anggota CP0 mendatangi Shogun Orochi di Wano. Ketika itu, CP0 bernegosiasi dengan Orochi supaya bisa mendapatkan senjata dari Wano. Pesta minum teh Big Mom juga mengindikasikan bahwa Lin Lin memiliki hubungan yang erat dengan dunia pasar gelap. Bisa dilihat, nama-nama yang diundang adalah pembesar dari pasar gelap, seperti Stussy, Morgan, Duvel, dan lainnya. Dengan kata lain, Big Mom juga memiliki keterlibatan dengan dunia pasar gelap. Terlalu kuat untuk diburu. Hampir bisa dipastikan bahwa salah satu alasan kunci Angkatan Laut tidak menyerbu Yonko adalah karena kekuatan masing-masing Yonko begitu besar. Bisa dilihat, untuk menahan seluruh pasukan Shirohige saja, mereka menyiapkan Shichibukai, 3 admiral, wakil admiral, dan seluruh pasukan terbaik Angkatan Laut. Itu pun masih sulit bagi mereka untuk menjatuhkan Shirohige. Untuk memburu satu Yonko saja, mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka, yang mana beresiko melemahkan pertahanan mereka terhadap Yonko lain. Bisa dibilang kemungkinan inilah alasan utama Sengoku menghentikan peperangan Marineford ketika Seng muncul. Melawan Shirohige saja, mereka sudah kehilangan banyak jiwa. Apalagi jika harus ditambah untuk melawan kelompok Seng. Lalu mengapa Angkatan Laut sengaja mengeksekusi es dan memancing kemunculan Shirohige? Kemungkinan hal itu dilakukan untuk menghabisi garis keturunan Raja Bajak Laut, Goldie Roger, meski harus berhadapan dengan salah satu Yonko terkuat. Yonko sulit mencapai Raftel. Alasan lain yang mungkin membuat Yonko sejauh ini dibiarkan oleh pemerintah dunia adalah tidak ada satupun dari mereka yang mungkin sampai ke Raftel jika keseimbangan kekuatan ini masih dipertahankan. Dengan kekuatan yang nyaris setara, pastinya akan berat bagi mereka untuk saling berebut Red Poneglyph. Namun, keseimbangan ini berubah begitu Kaido dan Big Mom beraliansi. Bisa dibayangkan,
Hal ini menjadi alasan lain yang membuat Angkatan Laut panik. Dua Red Poneglyph sudah ada di tangan aliansi ini. Artinya, tinggal tunggu waktu sampai aliansi Big Mom dan Kaido menemukan dua Poneglyph sisanya. Para Yonko tidak menyerbu pemerintah dunia. Selain Shirohige, sejauh ini Yonko lebih banyak berdiam di area masing-masing, tanpa benar-benar menyerang pemerintah dunia. Jika ada pihak yang menyerbu pemerintah atau menyerang Tenryubito seperti yang dilakukan Luffy, hampir bisa dipastikan Angkatan Laut akan menyerang balik mereka. Namun sampai saat ini, para Yonko tampaknya masih mengambil jalur damai dan malah tampak tak peduli dengan keberadaan Angkatan Laut. Karena mungkin bagi Yonko tidak ada gunanya berhadapan dengan Angkatan Laut. Wilayah Yonko bukanlah naungan pemerintah dunia. Kalian tentu ingat saat Big Mom mendatangi tempat Kaido, Akainu menyebutkan bahwa Wano bukanlah area di bawah wewenang pemerintah dunia, sehingga diputuskan untuk membiarkan saja pertemuan Yonko tersebut. Tentu saja kemungkinan hal ini juga terjadi pada wilayah jajahan Yonko yang lain, seperti Pulau Whole Cake milik Big Mom dan Pulau Hachinosu milik Kurohige. Berhubung tidak ada kewenangan bagi Angkatan Laut untuk menjaga wilayah tersebut, mereka jadi cenderung membiarkan saja apa yang terjadi di luar area mereka. Meski begitu, bisa juga bahwa ini hanyalah alasan Akainu supaya tidak terlibat dalam pertikaian antar Yonko tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori di atas? Atau kalian ada pendapat sendiri? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Mungkin itu dulu video kali ini. Silahkan like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.